Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu mengikuti webinar sore hari 2 jam dari pukul 10 hingga hilang suaranya. Adapun tertib acaranya, salam pembuka dari host saya sendiri tadi udah mulai. Nah, tertib di sini untuk peserta diharapkan mematikan suara atau mute mikrofon selama proses webinar berlangsung. Lalu bila peserta ingin bertanya, silakan tuliskan di chat atau bila ingin bertanya langsung. Nah, doa dibawakan oleh Bapak Yusmariono, SPD MPD. Keynote kata sambutan nanti dibawakan oleh Bapak Indrasa Sitompul, SAGMA, selaku Ketua Suprayon 10 sekaligus Kepala Sekolah SMPN 1 Labuhan Deli. Nah, pemateri di sini adalah Ibu Nining Esti Rahayu SPD, Ibu Endang Triwahayuni SPD MPD, moderatornya adalah Ibu Eli Pasaribu MPD. Hostnya saya sendiri, Ibu Murti. Baiklah, kita ambil yang berikut doa yang dibawakan oleh Bapak Yusmariono SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para narasumber, para peserta webinar, marilah kita memulai kegiatan ini dengan berserah diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa saya pandu secara ajaran agama Islam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin bangsa kami, dosa-dosa orang-orang yang kami cintai, baik ia ada atau sudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ridho-Mu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, bimbinglah hati kami untuk dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan rahmat dan keberkahan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah yang sulit menjadi mudah bagi kami. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma daf'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya'i wal munkar wasfa muktaifa wal fitan wal mihan ma zahirha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min bulamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kuasa dan daya-Mu ya Allah atas ujian wabah yang Kau berikan kepada kami. Saya Allah, pulihkanlah keadaan ini ya Allah, ya Tuhan kami, agar kami kembali dapat melaksanakan tugas kami seperti biasa. Berikanlah kesehatan, keselamatan kepada keluarga kami dan orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut acara selanjutnya sebagai keynote speaker atau kata sambutan oleh Bapak
Indra Sitompul SAGMA. Sebelumnya saya bacakan dulu CP. Nama Indra Sitompul SAMA, tempat tanggal lahir Lumut 28 Juni 1974, pangkat pembina tingkat 1 4B, alamat Jalan Pelajar nomor 47 Teladan Timur Medan. Pendidikan SD Negeri Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, tamat tahun 1986. SMP Negeri Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, tamat tahun 1989. MA Swasta Mustafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal, tamat tahun 1992. S1 Sarjana Agama Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Padang Sidempuan, tamat tahun 1996. S2 MA Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Medan, tamat tahun 2011. Sedang menyelesaikan tugas akhir disertasi S3 Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan. Pengalaman kerja: 1. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 5 Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 1998 sampai dengan 2006. 2. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tahun 2006 sampai dengan 2015. 3. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 sampai dengan 2019. Berikut Kepala SMP Negeri 1 Labuan Deli Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sampai dengan sekarang. Diklat yang diikuti adalah Diklat Piloting Project Penyiapan Calon Kepala Sekolah Pola 300 jam yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau LP2KS lulus tahun 2013. Penghargaan yang diperoleh: pertama, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, diterima tahun 2017. 2. Lencana Pancawala Warsa 3, anggota Dewan Gerakan Pramuka, diterima tahun 2018. Itulah CP dari Bapak tersebut. Nah, kami persilakan untuk Bapak Indra untuk memberikan kata sambutan untuk acara pembukaan webinar Subrayon 10. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang tergabung dalam RB Sumatera Utara, juga RB dari Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru SMP Negeri 1 Labuhan Deli, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru Subrayon 10 Negeri 1 Labuhan Deli. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta webinar Subrayon 10 dimanapun berada. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan rahmat, diberikan izin untuk dapat melaksanakan webinar online ini. Webinar, mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, seharusnya pada kesempatan ini
Sebagai keynote speaker adalah Bapak Kepala Seksi GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Tapi karena tadi beliau ada tugas dinas yang harus diikutinya ke Sibolangit, jadi diwakilkan kepada saya. Mudah-mudahan Pak Jumakir selamat dan sukses dalam melaksanakan tugasnya di Sibolangit dan kembali ke dinas dengan keadaan sehat dan selamat. Baik Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini kita sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Labuhan Deli sangat bersyukur dan bangga atas keberhasilan rekan kita Ibu Endang Triyohini MPD berhasil dan lulus sebagai tim dari portal Rumah Belajar untuk Sumatera Utara dan khususnya Kabupaten Deli Serdang bersama Ibu Murti SPD, Eli Pasaribu MPD, dan Ibu Nining Estirahayu MPD. Mudah-mudahan atas kehadiran ibu-ibu ini bisa menambah warna baru dalam pelaksanaan tugas kita pelayanan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang. Khususnya Bapak Ibu di abad 21 ini dan di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, abad 21 sekarang sedang bergulir. Kita rasakan rasa dan manfaatnya segala macam. Begitu juga dengan masalah yang kita hadapi. Dan tentu saja sangat berpengaruh kepada dunia pendidikan, khususnya sebagai kita, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak tantangan dan tuntutan yang harus kita kerjakan sebagai pendidik dalam memenuhi hak peserta didik untuk menerima pembelajaran. Selain pendidik kita juga harus menjaga protokol kesehatan dan imunitas dalam melaksanakan sebagian dari tugas negara. Kedua sisi itu harus berjalan berdampingan agar semua tanggung jawab kita dan kewajiban kita bersama bisa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi COVID ini sudah kita rasakan banyak mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dan warga sekolah, termasuk pendidik. Pendidik harus bekerja lebih ekstra dan serba hati-hati agar pembelajaran yang kita laksanakan 19. Lalu Bapak Ibu, cara apa yang harus kita tempuh agar tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik? Pendidik harus membuka akses pembelajaran di abad 21 yang mendukung kegiatan di masa pandemi ini, yaitu portal Rumah Belajar yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu secara gratis. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar, sumber belajar, serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar warga sekolah, khususnya kita di SMP dan Suprayan 10, sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0 dan sekaligus masa pandemi ini. Melalui Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, mendukung Rumah Belajar. Fitur utama Rumah Belajar ini adalah sumber belajar yang menyajikan materi belajar bagi peserta didik dan pendidik sesuai dengan kurikulum. Materi yang disajikan dalam bentuk multimedia interaktif, teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi dalam bentuk latihan, kuis, dan tes yang sangat menarik. Konten pembelajaran ini sangat tepat Bapak Ibu kita gunakan pada masa pandemi ini karena di dalamnya terdapat berbagai referensi yang mendukung kegiatan dan optimalisasi pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu saya hormati, webinar ini, acara ini sangat bermanfaat dan sangat penting rasanya kita ikuti sehingga kita dapat meningkatkan ilmu dan menambah wawasan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru dalam menyangkuti abad 21 dan dalam menyikapi
pandemi COVID-19. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih, khususnya kepada narasumber semuanya, Ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara kita ini dapat terlaksana sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri dengan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu acara ini saya serahkan kepada moderator Ibu Eli Pasaribu MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Murti untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu bisa bergabung di room ini dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang berjudul optimalisasi layanan pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK dan portal rumah belajar di Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih kepada Bapak Indra Sitompul yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi acuan bagi kita semua dan bisa lebih maju lagi dalam meningkatkan keprofesian kita sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mungkin saya tes konsentrasi dulu ke Bapak Ibu semua. Dengan gerakan tangan, tidak perlu menghidupkan mic-nya. Bapak Ibu yang menghidupkan kameranya, coba angkat tangan kanan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hari ini tes suara juga ya. Saya buat ice breaking dulu sebentar. Pak Indrasa, saya izin share screen ya. Bapak Ibu boleh hidupkan mic-nya dulu untuk sementara. Nanti setelah kegiatan berlangsung baru kita matikan mic-nya lagi ya. Saat ini boleh dulu, saya mau dengar Bapak Ibu bersuara. Oke. Baik. Tes konsentrasi dulu sebentar, saya minta waktunya untuk refresh aja ya Bapak Ibu. Oke. Kita buat ice breaking dulu, saya tes. Bapak Ibu, oke, bisa ini ya. Ice breaking, jawaban spontan, jangan kelamaan mikir, dan konsentrasi. Bapak Ibu perhatikan dulu ke layar ya, sebentar. Oke, jawab langsung ya. Jawab langsung, kita sedang bermain konsentrasi warna. Kita tes ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah, kita lanjut. Kertas HPS warnanya apa? Apa saran Mama? Putih. Putih. Ini saya share screen udah kelihatan ya belum? Belum. Oh belum ya. Putih. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sorry. Share screen ini. Udah lepaskan tuh. Kelihatan ya? Belum. Ya, kelihatan ya. Bentar. Aduh. Oke, HPS warnanya putih ya. Kita lanjut. Putih. Awan warnanya apa? Biru. Enggak putih ya? Ada yang putih, Ada yang putih. ada yang ya. abu-abu. Oke, kita lanjut. Konsentrasi. Tisu warnanya apa? Putih. Konsen ya jawabnya ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Sapi minumnya apa? Susu, Putih. Air. Bentar. Ibu ketawanya. Kita lanjut ya, konsentrasi lagi. Bapak, ibu-ibu yang co-host bantu saya admit beserta yang masuk ya. Kita lanjut ya. Oh enggak, ini Pak.
Yang jawab Susu, konsentrasi Anda terganggu karena sapi minumnya air. Kita konsentrasi lagi ya ke warna. Konsentrasi ke warna hitam. Anda warnanya apa? Jangan bilang putih nanti kelihatan tuanya kalau bilang putih. Kita lanjut ya. Alis warnanya apa? Hitam. Bapak ibunya cerdas semua. Kita lanjut. Aspal warnanya apa? Nah, kita lanjut. Kelelawar tidurnya kapan? Siang. Rasanya terganggu. Ya Ibu, kita belum masuk materi loh, masih pertanyaan seperti ini aja belum konsentrasi. Gimana nih? Nah, kita lanjut lagi, sekali lagi ya. Fokus lagi ya, kita lanjut lagi. Konsentrasi warna hijau. Ya, warna hijau. Warna dari cendol apa? Hijau. Oh ya, kalau hitam hijau, Ibu ya. Iya, hijau. Banter banget jawabnya. Hijau. Kita lanjut. Kelapa warnanya apa? Hijau. Hijau. Ada yang coklat bertuan. Udah tua. Kalau Ayu jadi kuning. Kita lanjut. Warna umum rumput apa? Hijau. Kita tiap hari kuning. Makannya apa? Daging. Walaupun agak mikir ya. Daging. Silakan Bapak Ibu, matikan videonya ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita tes konsentrasi aja. Maaf ya Bapak Ibu, udah dikerjain. Kita lanjut ke materi ya. Untuk pembahasan kali ini akan dibawakan oleh Bu Endang dulu ya, atau Bu Nining? Bu Nining itu. Oh, Bu Nining dulu ya. Bu Nining. Oh, Bu Nining ya. Oke, Bu Nining akan menjelaskan tentang portal rumah belajar. Tentu ini mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Kita dengarkan sama-sama dari Bu Nining ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, agar kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar, mohon untuk tetap memperhatikan mic-nya agar tetap dalam keadaan mati ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sering-sering diperhatikan Bapak Ibu mic-nya. Sebentar, saya matikan dulu semua. Oke. Tetap diperhatikan mic-nya ya Bapak Ibu agar tidak mengganggu. Saya mute dulu ya Bapak Ibu lagi. Mohon Bapak Ibu agar tetap memperhatikan mic-nya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, sedikit saya terangkan tentang biografi Ibu Nining yang akan membawakan materi tentang portal rumah belajar. Nama Nining Esti Rahayu SPD lahir di Perbaungan 18 Agustus 1982. Beragama Islam, sudah menikah ya Bapak Ibu. Kemudian jabatan guru muda dengan pangkat 3D, mengajar di SMK Negeri 1 Tanjung Murawa. Kemudian pendidikan formal beliau SD di Tanjung Merawa, Kiri Hulu, SMP 1 Tanjung Merawa, SMU 1 jurusan IPA Tanjung Merawa, dan S1 di FKIP Matematika Universitas Islam Sumatera Utara, alumni 2004. Pengalaman mengajar, pernah mengajar di Yayasan Pendidikan Tanjung Murawa, kemudian di Yayasan Pendidikan Wirajaya, bertugas di SMP Negeri 2 Teluk Mengkudu, dan terakhir pekerjaan saat ini adalah mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Murawa. Demikian perkenalan biografi tentang Ibu Nining. Kepada Ibu Nining sudah siap ya?
Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Nining, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Selamat bagi kita pagi. semua. Salam kenal Bapak Ibu untuk Suprayon 10 dan dari tempat yang lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen tentang portal Rumah Belajar. Sambil menunggu. Sudah nampak Bu Eli? Sudah nampak. Tapi ini masih di masih di explore-nya. Memang belum dibuka ininya PowerPoint-nya ya. Ini sudah nampak? PowerPoint-nya belum keluar. Coba ditutup dulu share screen-nya, kemudian nanti share screen-nya itu di bagian desktop atau apa gitu. Jangan pilih filenya. Atau langsung ke PowerPoint-nya aja bisa. Oke. Ya, Bapak Ibu. Oke. Agak lama ya. Bisa Bu Nining. Bentar, masih berjalan. Ibu Marlince makan apa ya? Kayaknya seru banget. Selamat makan Ibu. Sambil menunggu Bu Nining, kita sapa-sapa dulu ya. Salam kenal, saya dari Sunda lagi Ibu. Iya. Bu Rani Suhaya, hati-hati di jalan ya. Yang di jalan lah. Nggak bisa. Oke, kita tetap perhatikan mic-nya ya Bapak Ibu, barangkali tersentuh sehingga aktif. Iya. Apa Bu Rani? Hati-hati di jalan. Yang di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati, kapan kita jalan-jalan? Ini nggak nampak Bu Eli? Belum kelihatan. Oke, sedikit lagi. Belum juga? Lagi share screen. Oke, sip. Sudah kelihatan. Sudah. Oke. Aduh, terima kasih ya Bapak Ibu, maaf ada gangguan. Ya, materi yang saya sampaikan kali ini adalah tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar ini adalah produk dari Pustekom Kemdikbud yang telah dikembangkan dari mulai tahun 2011. Portal Rumah Belajar ini adalah bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang bisa dimanfaatkan siswa dan guru, baik di tingkat SD, PAUD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga ada SLB. Bapak Ibu, di Rumah Belajar itu ada banyak fiturnya. Jadi fiturnya itu ada fitur utama dan juga fitur pendukung.
Fitur utamanya sendiri ada sumber belajar, seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Dari situ banyak materi-materi yang bisa kita sampaikan untuk anak didik kita. Kemudian ada kelas digital. Kelas digital ini seperti Google Classroom. Kemudian ada laboratorium maya. Laboratorium maya ini bisa kita manfaatkan, apalagi di masa pandemik ini, bisa kita gunakan untuk pengganti lab untuk praktek anak-anak. Selanjutnya ada bank soal. Bank soal ini berisikan semua soal-soal yang bisa kita manfaatkan untuk latihan, tes, atau juga untuk ulangan. Jadi ada dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Untuk itu Bapak Ibu ada lagi namanya fitur pendukung. Fitur pendukung ini ada peta budaya. Kemudian ada BSE. BSE ini buku ya Bu, buku sekolah elektronik yang bisa kita download. Kemudian ada wahana angkasa, ada karya bahasa sastra, dan lainnya. Jadi Bapak Ibu, di rumah belajar ini untuk sumber belajar itu ada berbentuk dalam video, kemudian ada animasi, dan konten-konten lainnya yang bisa dimanfaatkan. Ini tentang kelas maya atau kelas digital. Kelas ini adalah aplikasi pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Google Classroom. Bisa kita manfaatkan. Jadi adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh untuk guru yang membuat kelas daring. Ini adalah tentang bank soal. Seperti yang tadi saya sampaikan di situ ada dia materi untuk sekolah dasar. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada SD sekolah menengah pertama, di SMA, di SMK, dan SLB. Ini adalah laboratorium maya. Bapak Ibu, laboratorium maya ini biasanya dia kalau kita di sekolah sering dengan pembelajaran IPA kalau di SMP ya. Kalau untuk di SMA mungkin ada kimia, di fisika. Jadi di laboratorium maya ini ada juga untuk matematika dan bisa juga untuk bahasa Inggris. Jadi bisa kita manfaatkan. Dan yang satu ini adalah tentang BSE. Ya, BSE ini adalah buku-buku yang biasanya buku paket yang kita peroleh di sekolah itu ada BSE-nya Bapak Ibu. Jadi bisa kita download di masing-masing komputer atau juga di HP kita juga bisa di-download untuk BSE-nya. Yang satu lagi adalah konten budaya. Nah, isinya adalah tentang budaya lokal yang ada di Indonesia. Ini dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, baik tentang budaya, bahasa, makanan, arsitektur, dan sebagainya. Yang terakhir adalah wahana jelajah angkasa. Wahana ini menyajikan fitur untuk mengeksplorasi luar angkasa dengan visualisasi 3 dimensi. Jadi siswa itu bisa melihat objek luar angkasa seperti planet, bintang, galaksi, dan sebagainya. Bapak Ibu, ada juga namanya fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk Bapak Ibu guru. Seperti saya ini yang kemarin mengikuti simpatik, Bapak Ibu semua juga bisa. Nanti jika ingin bertanya bagaimana sih mendaftar di simpatik, saya dan teman-teman yang lain bisa membantu. Jadi untuk tahun 2021 kita dari Deli Serdang mungkin bisa makin banyak untuk yang mendaftar. Ini adalah pendukungnya, ada edukasi, TV edukasi, juga pendukung dari Pustekom, kemudian ada suara edukasi, ini adalah radio, kemudian ada M edukasi. Ini adalah tips pemanfaatan portal rumah belajar untuk kita Bapak Ibu guru yang memberikan daring ya, pembelajaran daring untuk anak-anak. Yang pertama kita menyiapkan dulu RPP Merdeka Belajar, kemudian kita buat jadwal kelas digital. Kelas digital ini kelas maya tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita share kelas digital kita yang biasanya dengan memberikan kelasnya ya Bu, kode uniknya. Setelah itu kita bisa melakukan tatap muka jika diperlukan atau boleh juga dengan Zoom seperti kita ini. Kemudian melakukan evaluasi dan membuat hasil laporan hasil belajar.
Bapak Ibu, dengan ini saya mengajak Bapak Ibu mengunjungi Rumah Belajar. Jika dengan HP boleh langsung download dari Play Store, klik aja Rumah Belajar, nah kita install. Atau kalau dengan laptop, dengan mengklik atau mengetikkan belajar.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Seperti itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada nanti bertanya di sesi tanya jawabnya, saya usahakan bisa menjawab atau dibantu teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Bu Nining untuk pengenalan tentang rumah belajarnya. Sedikit saya simpulkan bahwa rumah belajar bisa di-download aplikasinya melalui Play Store apabila menggunakan Android, dan juga bisa Bapak Ibu akses dengan belajar.kemdikbud.go.id. Di situ banyak sekali sumber-sumber belajar untuk mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti tidak belajar ya Bapak Ibu, hanya saja kita menyediakan banyak sumber belajar untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa pilih dan kita juga bebas memilih sumber mana yang mau kita jadikan dalam pembelajaran. Baik, kita masuk pada materi kedua. Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaannya nanti pada sesi tanya jawab ya. Pasti banyak sekali yang harus ditanyakan tentang rumah belajar ini. Kita masuk pada pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Endang Triwahyuni. Sedikit profil tentang beliau saya bacakan. Nama Endang Triwahyuni merupakan guru matematika di SMP, lahir pada tanggal 26 Juni tahun 73. Kemudian Bapak Ibu sudah berkeluarga ya, Bu Endang. Berdomisili di Jalan Bambu nomor 40, Pasar 4, Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian beliau juga sudah punya karya ilmiah Bapak Ibu yang patut dicontoh dan diikuti tentunya sebagai guru. Karya tulis ilmiah yang pernah beliau terbitkan adalah Implementasi Strategi Pembelajaran Tuntas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Kelas 7 SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016. Karya yang keduanya adalah Penerapan Model Pembelajaran Integratif untuk Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Belajar Matematika pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Labuhan Deli, juga pada tahun 2016. Nah, kemudian beliau juga punya pengalaman organisasi. Yang pertama tahun 2015 yaitu MGMP Matematika Suprayon 10 sebagai sekretaris, tahun 2018 sebagai anggota IGI, kemudian tahun 2019 MGMP Matematika Kabupaten Deli Serdang sebagai bendahara, dan tahun 2020 beliau adalah anggota dari Matematika Nusantara. Demikian sekilas tentang Ibu Endang dengan karyanya dan pengalaman organisasinya ya. Kemudian berikutnya adalah tadi karya tulis ilmiah sudah yang dalam bentuk bahan ajar ya. Oke, demikian mungkin untuk perkenalan dari Bu Endang. Kita akan kenal lebih dalam lagi, nanti bisa tanya jawab Bapak Ibu pada sesi tanya jawab. Kepada Bu Endang kami persilahkan. Terima kasih Bu Eli. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Sitompul selaku Ketua Suprayon 10 dan sekaligus Kepala UPT SMP Negeri 1 Labuhan Deli yang telah memberikan motivasi buat kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru se-Suprayon 10, kakak-kakak guru, dan teman-teman sekitar Suprayon 10 lainnya. Selamat mengikuti webinar ini dan terima kasih masih setia bersama kami. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi tentang pemanfaatan sumber belajar dari portal Rumah Belajar, khususnya pada video pembelajaran
di mana video pembelajaran tersebut akan kita setting menjadi berbasis penilaian berbantuan Edpuzzle. Nah, Bapak Ibu, pastinya di pembelajaran daring pernah lah ya memberikan video pembelajaran ke siswa-siswanya. Pernah ya Bapak Ibu? Coba bagi yang pernah angkat tangan. Oke, terima kasih. Nah, jadi pada pemberian video pembelajaran tersebut kepada siswa, pernahkah Bapak Ibu tahu apakah video pembelajaran tersebut ditonton habis oleh anak-anak atau sebagian saja atau malah nggak ditonton sama sekali? Saya pikir Bapak Ibu nggak tahu ya anak-anak itu nonton apa enggak gitu. Karena saya sebelumnya juga nggak tahu ini anak nonton nggak ya, kita udah beri video pembelajaran ditonton apa enggak. Karena saya dulu juga nggak tahu gitu ini anak nonton atau enggak. Nah, dengan bantuan Edpuzzle kita bisa mengukur aktivitas siswa menonton video. Bahkan kita bisa mengedit video di tengah-tengah atau di part-partnya itu dengan menambahkan suara kita, dengan memberikan pertanyaan, membuat catatan, sampai ke penugasan. Jadi Bapak Ibu, dalam satu video pembelajaran, kita sekaligus bisa melakukan penilaian. Jadi anak-anak ketahuan gitu, ini nontonnya sampai habis atau tidak gitu. Bahkan kita bisa edit video tersebut menjadi tidak bisa di skip oleh anak-anak. Artinya anak-anak harus tuntas, harus selesai nih nonton gitu. Jadi izinkan saya mau berbagi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah tahu tentang ini, saya mohon izin nanti kita bisa berbagi bersama, berdiskusi bersama. Sedikit berbagi bagi saya itu manfaatnya luar biasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi share screen video presentasi saya. Oke Bu Murti, mohon bantuan share screen-nya. Tadi ya Bapak Ibu. Udah Bu Murti? Yang izin apanya dulu? Ya? Izin dari Bu Endang baru bisa dibuka. Host disable. Oh iya. Ya, izin dari Bu Endang dulu. Iya. Ibu Murti sudah bisa share screen. Iya udah co-host itu Ya, Bu udah Murti. close, ya. Udah Oke. co-host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bersama saya Endang Triwayuni akan berbagi tentang pemanfaatan sumber belajar dari portal Rumah Belajar dengan berbantuan Edpuzzle. Edpuzzle adalah sebuah platform belajar yang dapat membantu pembelajaran melalui video yang bisa diedit. Keistimewaan Edpuzzle adalah kita dapat melihat berapa kali siswa menjawab pertanyaan, berapa kali siswa memberi tanggapan, atau berapa lama siswa menonton video pembelajaran yang kita bagikan. Seperti di sini contohnya, di sini peserta menonton video hanya sekitar 80% saja. Itu terlihat dari ada beberapa menit terakhir yang belum ditonton atau belum diselesaikannya. Sehingga dapat dikatakan dengan Edpuzzle guru dapat memantau keaktifan siswa dan interaksi siswa. Bahkan guru dapat melakukan penilaian seperti ini. Ini adalah penilaian. Jadi dalam satu video pembelajaran kita dapat menyisipkan suara kita, narasi,
menambahkan catatan, bahkan menambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait video tersebut. Dan kita juga dapat memberi penugasan. Untuk dapat masuk ke Edpuzzle, guru atau siswa harus sign up terlebih dahulu. Bagaimana cara sign up? Sign up, ketikkan di web atau di browser atau Chrome https://edpuzzle.com. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih I'm a teacher. Kalau kita guru, dan untuk siswa pilihlah I'm a student. Kemudian setelah itu akan diarahkan ke akun, pemilihan akun. Kita pilih saja akun Google untuk lebih memudahkan. Setelah kita pilih akun, maka akan dilanjutkan atau diarahkan untuk verifikasi dari akun yang diregister tadi. Bisa melalui verifikasi HP atau verifikasi melalui email. Kemudian setelah verifikasi akan muncul halaman seperti ini, dan ini akan terisi dengan sendirinya, dan ada pilihan password, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita centang I agree to Edpuzzle. Oke, setelah itu kita create nih akun. Selanjutnya akan diarahkan ke pemilihan sekolah. Pilih sekolah kita, tulis atau ketikkan nama sekolah. Jika nama sekolah sudah terdaftar, tinggal pilih dan klik. Jika sekolah belum terdaftar, maka kita pilih yang ada di ujung bawah ini, add my school or organization. Jadi kita klik jika sekolah kita belum terdaftar. Setelah diklik, akan muncul seperti ini. Ada daftar isian, add your school or organization. Jadi kita ketikkan nama sekolah, kemudian nama kota, nanti akan muncul seperti ini. Nama kota, kita buat kecamatan, seperti ini. Setelah itu kita klik add school. Setelah add school, maka akan diarahkan kembali untuk pemilihan grade level. Kita pilih levelnya, di sini adalah kelas. Ya, kelas 1, kelas 2, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian pilih subjek. Subjeknya ini adalah mata pelajaran. Setelah itu, kita klik start teaching. Nah, sampai di sini proses sign up selesai. Jika sign up sudah selesai, maka nanti akan diarahkan ke beranda atau ke... Baik, setelah sign up selesai, kita bisa login. Bagaimana cara login? Cara login bisa dari browser atau dengan https. Jadi akan Edpuzzle.com ini, maka klik login. Setelah login, kita akan diarahkan kembali untuk memilih login sebagai teacher atau sebagai siswa. Setelah kita pilih sebagai teacher, maka diarahkan kembali ke pemilihan akun. Kita pilih akun Google yang sudah diregistrasi tadi. Kemudian diklik sehingga akan menuju ke beranda seperti ini. Nah, sampai di sini proses login selesai. Dan ini adalah tampilan berandanya. Ini tampilan berandanya. Nah, setelah muncul beranda,
langkah berikutnya adalah kita membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelas? Cara membuat kelas adalah pilih My Classes. Nih, My Classes. Oke, kita lihat cara membuat kelas. Setelah dipilih My Classes, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih Add New Class. Klik. Oke, setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan ada dua pilihan, yaitu Create a New Class, nih, dan Google Classroom. Jika akun kita yang kita gunakan memiliki Google Classroom, maka dengan sendirinya Google Classroom akan terkoneksi di Edpuzzle. Jika Bapak Ibu sudah memiliki Google Classroom, lebih baik pilih Google Classroom karena di dalam Google Classroom siswa-siswanya sudah langsung terundang di sini. Kalau tidak memiliki Google Classroom, kita bisa pilih Create a New Class. Artinya, jika kita memilih Create New Class, maka kita akan mengundang siswa dengan memberikan kode kelas, seperti membuat classroom baru gitu. Oke, Bapak Ibu, setelah diklik pilihan ini, kita lanjut ke Class Options. Di sini maksudnya adalah untuk memberi keterangan kelas yang kita buat, pemberian nama, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian di-save. Oke, setelah di-save, maka tugas kita selanjutnya adalah menambahkan konten. Bagaimana cara menambahkan konten? Caranya adalah klik My Content. Nah, ini ada di beranda ya. Ini. Klik My Content. Setelah My Content, klik Add Content. Add Content akan muncul beberapa pilihan. Ini ada Create a Video, Upload a Video, Student Project, dan New Project. New folder maksudnya. Oke, dalam hal ini saya memilih upload a video. Video yang saya pilih adalah hasil download dari portal Rumah Belajar, tepatnya pada sumber belajar dalam bentuk video pembelajaran. Setelah di-download, maka akan tersimpan di laptop. Jadi, setelah kita pilih upload a video, maka kita akan diarahkan ke laptop untuk mengambil file video yang tersimpan tadi, lalu klik pilih videonya, kemudian klik open. Setelah klik open, maka videonya akan muncul seperti ini. Akan muncul di Edpuzzle. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengedit video yang sudah kita upload tadi. Untuk mengedit, maka pilih pilihan edit. Pilihan edit. Nah, ini ada pilihan assign. Nanti setelah selesai kita mengedit, kita akan pilih sign atau penugasan kepada siswa. Nah, di sini juga ada pilihan duplicate jika kita ingin menduplikat video yang sudah kita edit, atau bahkan mendelete dan seterusnya. Oke, setelah kita klik edit, maka akan tampilannya seperti ini. Dalam pengeditan ada yang disebut dengan cut, voice over, dan question. Cut ini berfungsi untuk memotong video. Jadi dalam mengedit, kita terlebih dahulu playkan video pada detik keberapakah kita ingin meng-cut, maka di pause kemudian di cut.
Demikian seterusnya jika ingin menambahkan suara, klik voice over. Pada detik keberapa kita akan menambahkan suara. Misalnya menambahkan narasi, menambahkan catatan suara, dan sebagainya. Demikian juga untuk question. Pada detik keberapa kita akan menambahkan question pada video pembelajaran tersebut. Nah, question itu bisa berbentuk multiple choice, bisa open-ended question, dan bisa menambahkan catatan tulisan ya di bagian-bagian atau part pada video yang akan kita edit. Jadi ini adalah bagian-bagian video detik-detik keberapa oleh voice over atau question, atau bahkan kita memotong video. Nah, ini adalah bagian-bagian video yang sudah diedit. Kemudian setelah kita selesai mengedit, maka klik finish. Nah, video tersebut sudah selesai kita edit. Nah, jika kita ingin menugaskan kepada siswa, kita pilih sign. Oke, proses edit sudah selesai atau pembuatan konten sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan sign. Pilih sign. Oke, nanti muncul seperti ini. Kita pilih ini ya, assign to a class. Jadi kita pilih salah satu kelas yang akan kita tugaskan. Nah, ini contohnya. Klik kelas yang akan ditugaskan. Kemudian di setting tanggal dan waktu untuk memulai atau mengakhiri penugasan. Ini untuk memulai dan ini untuk mengakhiri, batas waktu. Oke, selanjutnya pilih prevent skipping. Jika kita tidak menginginkan video pembelajaran tersebut di skip oleh siswa. Tapi kalau boleh skip, ya prevent skipping ini tidak diaktifkan. Selanjutnya, pilih post on Google Classroom jika kita akan mengumumkan atau menugaskannya di Google Classroom. Jadi kita tidak perlu membagikan link ini di WA atau di mana, tapi cukup mengumumkan di Classroom kelas yang kita miliki. Jadi otomatis anak-anak akan langsung terundang di Google Classroom. Setelah selesai settingan, kita klik sign atau penugasan. Nah, proses penugasan selesai, maka setelah diklik sign akan muncul seperti ini. Ini adalah siswa-siswa yang ada di classroom dan setelah diberi penugasan. Nah, di sini kita bisa klik nanti untuk melihat tugas sudah dikerjakan atau belum. Oke, untuk menilai, maka pilih Grade Book. Ini Grade Book dipilih, klik Grade Book, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada contohnya, ada satu siswa dengan penugasan video yang diberikan, dan disinilah nilai akan dibuat. Penilaiannya akan dibuat dengan mengklik kotak tersebut. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Terlihat bahwa siswa tersebut telah menonton video atau menyelesaikan tugas selama sekian detik nih, atau sekitar 80% dari keseluruhan video. Artinya ada yang belum ditonton. Nah, untuk penilaian scroll ke bawah, nanti akan kelihatan di sini kolom untuk menilai. Ini kolom menilai adalah kolom jika ada penugasan. Ini kebetulan penugasannya cuma satu. Setelah diklik nanti akan kelihatan jawabannya dan dinilai di sini. Setelah dinilai, maka kita klik checklist. Checklist ini. Oke, penugasan selesai.
Demikian Bapak Ibu paparan saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahi Bu Endang? Ya, demikian Bapak Ibu paparan saya, semoga bermanfaat. Dan satu catatan untuk Bapak Ibu, sangat bermanfaat atau sangat cocok bagi penggiat literasi. Ya Bu Eliati, Iya. Karena pas sekali, karena anak-anak bisa kita atur, nggak boleh skip gitu. Jadi mereka harus menuntaskan semua dan kita bisa selip pertanyaan atau apa saja gitu. Jadi pas banget untuk penggiat literasi. Demikian Ibu Eli Pasaribu, selaku moderator saya kembalikan. Terima kasih Bu Endang tentang Edpuzzle tadi ya, sejenis dengan Classroom, hanya beberapa kelebihan kita lebih bisa memantau siswa, apakah siswa bisa menyelesaikan video pembelajarannya atau tidak. Nah, video pembelajarannya itu Bapak Ibu sudah tersedia di portal Rumah Belajar atau belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa download materi dari situ yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan itu download videonya juga free ya Bapak Ibu, tidak khawatir untuk terkena undang-undang hak cipta, karena memang disediakan portal Rumah Belajar itu untuk para guru. Nah Bapak Ibu semuanya, silakan bertanya tentang portal Rumah Belajar dan tentang Edpuzzle yang disampaikan oleh Bu Nining dan Bu Endang. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi. Ayo Bapak Ibu. Pak Dedi Setiadi, ada pertanyaan nggak? Ayo Pak Dedi. Tidak ada ya. Ibu Helen Manurung ada nggak? Ayo silakan raise atau hidupkan mic-nya. Kita diskusi di sini. Mumpung ada narasumbernya nih, narasumbernya berbagi. Yuk Bapak Ibu, silakan. Nanti video presentasi saya bisa saya bagi di grup WA supaya bisa nanti disimulasikan di rumah dan dipraktekkan di rumah. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, mungkin. Kalau saya lebih tepat pertanyaannya begini, kenapa sih harus rumah belajar gitu ya? Kenapa sih harus rumah belajar? Yang pertama adalah karena rumah belajar itu gratis Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di ruang guru itu kita berbayar per bulan, di rumah belajar itu gratis. Kita tinggal download aja dari Play Store. Kemudian setelah ada di handphone kita, tentu anak-anak dan kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Mungkin ada kelebihan lainnya Bu Nining tentang rumah belajar? Rumah belajar. Selain free dan juga bisa di mana saja diakses. Dan yang pastinya kalau untuk di lab ya, lab Maya itu kalau saya lihat sih cukup menarik. Nanti Bapak Ibu bisa rajin-rajin buka deh, rajin dicoba semuanya, karena seperti matematika lah ya, kan saya ngajar matematika itu. Di lab Maya ada itu tentang mencari luas dan keliling segi 4. Kita hanya tinggal memindah-mindahkan titik-titiknya saja, itu sudah tahu luas dan kelilingnya. Jadi bisa mengajak anak-anak untuk bereksplorasi bagaimana sih bentuk jajar genjang atau apa sih gitu. Itu bisa dicoba ya Bapak Ibu. Dari apa bisa langsung dari HP lebih gampang. Silakan Bu Endang, mau ditambahin. Silakan Bu Rida Anggerita. Yuk. Rida Anggerita. Silakan Ibu. Kesempatan yang diberikan. Jadi begini, kebetulan saya akan mengajar di bidang seni budaya. Ya Ibu. Kedengaran Ibu, kedengaran. Lanjut. Iya. Jadi
materi kita yang memang anak-anak mengharuskan misalnya bernyanyi secara kelompok, bernyanyi secara vokal grup. Dari mereka mau praktek dengan vokal grup itu kan tentu menggunakan aplikasi yang berbayar gitu ya Bu. Jadi apakah dengan aplikasi yang sekarang yang dijelaskan oleh Bu Ember tadi bisa kita gunakan juga untuk mereka praktek secara vokal grup atau menari begitu dengan jarak jauh? Begitu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Bu Rida. Mungkin Bu Endang punya solusi nih untuk guru seni budaya ya. Seni budaya. Ya Bu Endang. Diulang Bu Eli, saya putus-putus kedengarannya. Oh, diulang. Tadi bagaimana menari gitu ya dalam videonya ini. Bernyanyi dan vokal grup. Oke, maksud Bu Rida bernyanyi vokal grup bisa nggak pakai Edpuzzle gitu maksudnya? Oh, karena ya, kalau yang lain kan berbayar. Yang lain berbayar itu maksudnya yang mana ya Bu? Karena kalau kita pakai Star, pakai Smule itu kan kalau yang grup berbayar gitu. Apakah di sini kita bisa gratis anak gitu? Ya, kalau di Edpuzzle bisa gratis Bu, karena kita bisa membuat proyek ke anak-anak untuk membuat video. Semuanya itu gratis, free, dan di samping itu juga kita bisa mengedit-edit atau bisa ngoreksi ke anak gitu kan. Misalnya anak sudah mengupload video ya kan, mengupload video, kemudian kita koreksi. Nah di bagian mana ini misalnya nih suara tiganya nih nggak cocok, ini gimana? Itu bisa Ibu Rida koreksi gitu ya dengan menambahkan catatan, menambahkan suara kita gitu, dan itu memang gratis. Hanya saja anak-anak juga harus memiliki akun Edpuzzle. Cara masuknya sama seperti tadi, sebagai guru atau sebagai student. Jadi memang harus memiliki akun juga di Edpuzzle. Jadi ya lebih enak Bu Rida. Ini kita lebih berbasis ke penilaiannya gitu kalau video ini di Edpuzzle ini. Bisa menilai. Kita bisa edit, kita bisa apa gitu. Jadi intinya anak harus buat proyek dulu ya, buat merekam dulu ya, merekam, kemudian menguploadnya. Demikian Bu Rida. Demikian Bu Rida, gimana Bu Rida? Ya, nanti kita coba, kalau nggak paham bisa hubungi Bu Endang bisa, lagi. Bu, bisa. Siap Bu Rida. Oke, untuk Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan tentang rumah belajar atau tentang Edpuzzle? Silakan Bapak Ibu. Ibu Esi, ini bahasa Indonesia pas banget Bu Esi. Di rumah belajar banyak sumber-sumber belajar yang bisa digali untuk bahasa Indonesia. Ya begitu kan Bu Eli? Iya, banyak sekali. Atau di sini ada guru PAI, saya guru PAI gitu. Ya. Di rumah belajar materi PAI itu masih sedikit ya Bapak Ibu, masih sedikit. Tetapi bisa kita kaitkan dengan sumber belajar lainnya seperti wahana jelajah angkasa, kemudian kita kaitkan dengan pelajaran PKN, bahasa Indonesia, atau pendidikan karakter pada radio edukasi. Silahkan dijelajahi rumah belajarnya, banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita jadikan acuan untuk mendidik siswa-siswa kita. Ayo Bapak Ibu silakan lanjut pertanyaan. Bu Nona ya, Bu Nona mau bertanya atau Bu Samsidat ya. Ya, Bu Nona bertanya enggak? Ya, silakan Bu Nona. Iya, silakan. Iya Bu, boleh Bu.
Iya, Oke, silakan. izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Bu. Ini pertanyaannya tentang kebetulan saya guru bidang studi IPA. Ada dua pertanyaan. Bagaimana kalau kami mau melakukan praktikum di portal Rumah Belajar, satu. Kemudian yang kedua, kepada Bu Endang, apa tadi, puzzle ya Bu Endang, itu bagaimana penggunaannya untuk guru bidang studi IPA, bisa enggak gitu dalam kondisi kalau kami melakukan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini tertuju kepada Bu Nining, bagaimana praktikum di Lab Maya untuk pelajaran IPA. Silakan Bu Nining. Terima kasih Bu Nona. Ya, jadi ini saya langsung aja ya Bu ya, sepertinya. Saya langsung buka langsung ke internetnya, masuk kita ke portal Rumah Belajar. Begitu ya Bu Nona lebih ya. mantap lagi ya. Lebih mantap lagi. mungkin seperti itu. Iya Bu, main langsung aja nak. Iya. Ya, biar langsung nampak ya kan. Iya, biar nampak langsung action. Ya. Bentar ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Nah, sudah. Ya, ini kan sudah masuk ya kita ke Google Classroom, ke Google Chrome, sampai salah saya. Kita masuk dulu ke sini, kita ketikkan untuk masuk ke sananya yaitu di belajar.kemdikbud. Ini untuk masuk ke portal Rumah Belajar ya Bapak Ibu. .id. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi inilah tampilannya. Ini adalah halaman depan dari portal Rumah Belajar. Di bawahnya ini ada apa sih portal Rumah Belajar itu? Dan inilah adalah fitur utamanya yang saya pakai tadi. Ada kelas Maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada Lab Maya. Jadi tadi Bu Nona nanya Lab Maya ya. Jadi di sini ini ada login Bapak Ibu. Di sini ada tabel login. Loginnya ini jika kita belum pernah login berarti kita harus mendaftar dulu. Ya, nanti cerita mendaftarnya tadi Bu nanya tentang Lab Maya ya. Saya coba masuk ke Lab Maya langsung. Nah, ini dia. Lab Mayanya seperti ini laboratorium Maya. Ada juga orang membilang atau menyebutkanlah laboratorium virtual. Ini dia Bu untuk pelajarannya, untuk materinya. Ada daya hantar listrik, larutan, ini untuk matematika juga bisa, grafik persamaan kuadrat, kemudian ada untuk kimia dan IPA atau fisika. Nah, ini dia Bu Nona, misalnya apa IPA? Ibu guru SMP atau SMA gitu ya. Nanti di samping kanannya ini ada judul-judulnya. Nah, jadi ada yang untuk SMP, ada yang SMA. Jadi kalau di SMP, mungkin untuk IPA-nya ada ini hukum Archimedes, bisa kita gunakan, atau ada proses fotosintesis, ada jaringan otot, ada tentang optik. Nih. Kemudian banyak ini, ada tentang pH larutan,
ada juga tentang fisika hukum home. Jadi kalau misalnya ada yang mau kita lihat salah satu, misalnya untuk IPA ya, IPA misalnya kalau inilah mungkin proses fotosintesis, misalnya seperti ini tampilannya, proses fotosintesis. Boleh kalau udah melakukan percobaan tinggal kita klik. Nanti seperti ini dia, Bapak Ibu. Ini Bu Nona yang memang menariknya dia seperti ini untuk animasinya. Jadi dalam fotosintesis itu apa saja yang diperlukan. Nah, ini kan dia ada air, karbon dioksida, ada sinar matahari, ini ya kan. Ini karena dihidupkan airnya ada. Bagaimana jika airnya tidak ada? Nah, seperti itu dia. Mungkin sampai di situ atau ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira Bu Nona? Ini untuk masuknya. Atau mau bertanya bagaimana masuk ke lab mayanya atau apa gitu yang lain, silakan. Selanjutnya Bu yang Nana. Soalnya sudah nampak. Nanti dijelajahi aja Bu Nona. Ibu Nining. Iya. Bu Nining. Ya, Bisa nggak misalnya ini kita pindahkan ke Google Classroom kita, Bu Nining? Misalnya inilah fotosintesis, peristiwa fotosintesis. Bisa nggak dari portal Rumah Belajar ini kita pindahkan ke GC kita? Ya, ini kemari tadi. Biasanya dia kalau di lab Maya ini, kita juga buat kelas khusus untuk kelas labnya, Bu. Biasanya seperti itu. Oh, jadi kita ngajak anak, Bu. Iya, ngajak anak-anak buka. Portal ini aja ya, Bu? Nggak bisa kita pindahkan dia ke GC ya? Nggak bisa kita download, maksud Ibu kan kita download, kita bagi di Google Classroom gitu kan? Biasanya ya kita download, kita pindahkan ke GC gitu. Gimana caranya gitu maksud saya? Kalau dia yang lab Maya ini tidak bisa. Kalau sumber belajar bisa. Oh iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Bu Nona. Nanti atau cara lainnya adalah copy link aja kemudian taruh di Google Classroom. Anak-anak iya, copy link bisa terbuka di GC ya Bu? Bisa. Tapi nanti tetap harus login dulu. Oke Bu, terima kasih. Iya. Bapak Ibu silahkan kita lanjutkan pertanyaan ini. Oh ya, pertanyaan kedua dari Bu Nona ya. Belum. Bagaimana penggunaan Edpuzzle tadi ya dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA. Silakan Bu Endang. Jawab ya Bu Nona. Jadi kalau penggunaan Edpuzzle untuk pelajaran IPA ya syarat pertama pastinya kita punya akun Edpuzzle, baik siswa ataupun guru. Kemudian kita harus punya video pembelajarannya. Jadi video pembelajaran boleh hasil karya kita sendiri, boleh dari portal Rumah Belajar, boleh juga kita ambil dari YouTube atau dari mana saja, boleh. Ini linknya kita masukkan ke Edpuzzle dan siap mengeditnya. Jadi bisa saja digunakan Edpuzzle di pelajaran apa saja. Yang jelas di Edpuzzle itu kita fungsinya ya mengedit video, menambahin part-part di video itu hal-hal yang kita butuhkan untuk disampaikan ke anak-anak, bisa juga dalam bentuk pertanyaan dan sebagainya. Intinya satu video pembelajaran sudah include penilaian dan itu bisa connect ke Google Classroom. Jadi anak-anak langsung terundang di Google Classroom dan tertugaskan gitu. Jadi nggak ada masalah dengan mata pelajaran apa aja, semua bisa. Demikian Ibu Nona. Oke. Gimana Ibu Nona? Berarti Bu Endang lebih ya, terima kasih Bu Endang. Bu Endang sedikit lagi boleh ya? Boleh, banyak boleh. Bu Endang berarti kelebihan Edpuzzle ini dari Google Classroom
videonya dan kita nampak langsung anak itu berapa banyak dia mengerjakan yang tugas yang kita kasih gitu. Koreksi saya Bu Endang. Ya, betul Bu Nona. Berapa banyak anak mengerjakan tugas, berapa lama dia nonton, apakah dia skip atau enggak, apalagi ya. Setelah itu kita buat penilaian. Jadi kita punya penilaian. Video itu nanti ternilai. Nah, jadi nanti nilainya anak bisa lihat nilainya berapa gitu. Jadi bisa sebagai tugas menonton Jadi video. Bu Endang, maaf tadi. Oh tuh begitu. Iya, jadi kalau mengerjakan. Bu Endang, maaf. Kamu. Apa Bu Nona? Tadi masukkan Edpuzzle ke ke Google Classroom, kebetulan tadi jaringannya nggak ada. Atau nanti aja kita copy darat ya Bu Endang. Terima kasih banyak ya. Tadi kayaknya udah dijelaskan memang, tapi saya nggak apa. Oh iya, boleh. Terima kasih kalau Bu Endang bersedia. Kalau kita gampang, yang lain mungkin enggak ya kan? Iya. Jadi tadi kalau di-include-kan dari Google Classroom, Bu. Dari Google Classroom. Jadi kalau di sudah punya Google Classroom ya. Jadi di Edpuzzle, kalau akun Google yang kita daftarkan di Edpuzzle sudah ada Classroom-nya, maka langsung include di dalam. Sudah ada di dalam, langsung masuk kelasnya, masuk nama anak-anaknya, semua jebret gitu. Jadi tinggal nugaskan doang. Terus sudah terumumkan di Google Classroom gitu. Jadi nggak perlu. Maaf Bu Endang. Berarti kita harus mendownload Edpuzzle gitu ya Bu Endang? Nggak download. Dia kayak di website. Nggak, di web aja. Klik, ketik HTTPS. Kita cari _2 Edpuzzle.com. Itu aja. Jadi nggak makan. Oke, makasih banyak Bu Endang. Yo Bu Nona. Terima kasih Bu Nona, Bu Endang atas tanya jawabnya. Ya, kepada Bapak Ibu yang lainnya silakan bertanya. Ya, dari Pak Faidul ya. Oke, pertanyaannya begini Bu Nining. Dari Pak Faidul Rashid, apa kendala yang Ibu hadapi menggunakan portal rumah belajar pada masa pandemik? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah Bang soal untuk pelajaran bimbingan TIK masih sedikit dan yang ada kelihatannya masih coba-coba. Apa admin rumah belajar tidak menyeleksi soal yang dimasukkan? Terima kasih. Silakan Ibu Nining. Iya, terima kasih Pak Faidul. Pertama, apa kendala yang Ibu hadapi menggunakan portal rumah belajar pada masa pandemik? Kalau saya terus terang ya kan Pak Faidul, kalau untuk portal rumah belajar saya memanfaatkannya masih tentang sumber belajar. Jadi saya ambil materi dari sumber belajar, saya Terputus ya Ibu Nining ya? Halo Ibu Nining. Terputus ya Bu Endang ya? Iya, terputus sepertinya Bu Nining terlempar. Halo Bu Iya, Bu Eli, Nining. dibantu aja Bu Eli. Dibantu aja Pak Faidul. Iya. Benar-benar terlempar Bu Nining. Sudah out, mungkin ntar lagi masuk lagi. Saya coba bantu ya Pak Faidul ya.
Apa kendala yang Ibu hadapi menggunakan portal Rumah Belajar pada masa pandemi? Kendalanya adalah portal Rumah Belajar itu adalah salah satu sumber ya, bukan sumber seutuhnya untuk pembelajaran. Jadi artinya seperti yang pertanyaan kedua Bapak, belum begitu lengkap tentunya. Nah, di sini pemerintah mengajak Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam mengisi konten dengan pembatik tentunya. Nah, diharapkan, contoh saya sendiri, untuk pendidikan agama Islam itu sedikit sekali materi yang ada di Rumah Belajar. Tapi tentu itu bukan halangan kita untuk mendidik anak-anak, karena tidak bisa juga Rumah Belajar ini kita jadikan sumber satu-satunya. Untuk mewujudkan merdeka belajar itu kita harus punya banyak sumber belajar, dan salah satunya adalah Rumah Belajar yang sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, Bang, soal untuk mata pelajaran bimbingan TIK masih sedikit dan yang ada kelihatannya masih coba-coba. Ya, begitu masih keadaannya seperti itu, Bapak. Nah, Pak Faidul punya kesempatan apabila punya media pembelajaran itu bisa diajukan ke Pusdati. Bu Nining dimasukkan kepada kedengeran udahan Bu belajar. suara saya. Oke, Bu Nining lanjut. Oh, iya, maaf terlempar saya. Iya. Tiba-tiba silakan. Keluar. Tapi seperti dijawab ya sama Bu Elia. Aduh, Iya, maaf ya Pak. mana tahu bisa ditambahin, nggak apa-apa Bu Nining. Udah sepertinya sudah ya, sudah mewakili sepertinya. Maaf ya Pak Udal ya. Sedikit nambah ya Bu Eli. Iya, silakan Bu Endang. Jadi Pak Faidul, kebetulan akhir tahun 2008 itu ada jadi pengupgradean portal Rumah Belajar, jadi penyesuaian teknologi di portal Rumah Belajar, sehingga fitur sumber-sumber belajar, bank soal dan lain-lain yang awalnya itu begitu banyak karena sudah tidak sesuai lagi dengan teknologi karena di-upgrade gitu ya. Jadi banyak yang terhapus. Maka Pusdatin pada saat ini sedang berupaya untuk mengambil ada beberapa puluh ribu lagi ya Bu Elia yang akan segera diimpor, begitu Pak Faidul. Jadi ini masih proses juga dan perlu juga kontribusi dari guru-guru sekalian yang ada di sini, boleh menyumbangkan karya-karyanya dengan memasukkan media-media karyanya ke portal Rumah Belajar, kemudian mereka seleksi berdasarkan standarnya, nanti bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini masih proses penguploadan kembali, disesuaikan dengan teknologi yang termutakhirnya, yang disesuaikan dengan sekarang. Demikian Pak Faidul. Ya, gimana Pak Faidul? Jawaban sudah ditambah Ibu Endang, sudah jawabannya cukup ini ya. Artinya di sini pemerintah mengajak Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam memperkaya sumber belajar kita. Mana Pak Faidul ini? Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Bila ada pertanyaan mungkin saya keliling dulu, saya tengok-tengok dulu. Nah itu Pak Faidul udah kelihatan. Iya, gimana Pak Faidul? Terima kasih Ibu ya. Iya, Pak Faidul guru TIK ya? Iya, ya guru TIK dari SMP 3 Tanjung Morawa. Iya Bu ya, kami kan di sekolah itu kayaknya Rashid ini. bisa dikatakan tidak ada yang menggunakan portal Rumah Belajar dalam pembelajaran masa pandemik ya. Mungkin ketidaktahuan atau seperti apa, mungkin di mana kita bisa menggunakannya mungkin masih belum ketemu gitu Bu. Terus terang aja kami tidak menggunakan, saya rasa kalau di Lekbur tidak menggunakan, kebanyakan menggunakannya ya hanya yang dari YouTube, kemudian dibantu dengan WhatsApp, dibantu dengan Google Classroom dan juga Google Form, ada juga yang kuis seperti itu ya. Saya rasa memang mungkin belum tahu atau seperti apa, jadi belum digunakan sama sekali di sekolah kami Bu. Itu mas saya. Terima kasih Bu ya. Iya benar sekali Pak Faidul, dan ini tugas kami para sahabat Rumah Belajar untuk mensosialisasikan Rumah Belajar kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Pak Faidul kan guru TIK ini, boleh dong sumbangsinya di Rumah Belajar gitu, atau awali dengan ikut pembatik dulu gitu.
punya akun Udah Bu, dulu di sini, udah Pak. ikut Bu, udah ikut Bu. Silakan dilanjutkan. Kami Sangat sudah pada level 2 Bu, tapi banyak tugas-tugas, jadi terkendala dengan Iya, waktu Pak. kemarin tuh. Iya. Iya. Cuma kemarin tuh ya dipaksakan mencoba ya Bu. Iya. Dengan sederhana sebagai kemarin Bu. Iya. Setelah itu ya itu tadi kendalanya mungkin tidak bisa menyesuaikan kali Bu ya, sehingga nggak dipakai seperti itu. Mungkin belum tahu di mana dapat kemudahannya ya, dan bisa membantu gitu Bu ya. Mungkin ibu-ibu kan sudah pengalaman ya, tentu digunakan di sekolah ibu-ibu. Jadi kami mau Iya, tahu Bapak. seperti apa sih cara menggunakannya sehingga bisa sangat bermanfaat untuk pembelajaran di masa pandemi gitu bosnya. Terima kasih. Mungkin nasib Pak Faidul sama saya mungkin sama. Masih sedikit sih sumber saya Pak ya pendidikan agama Islam masih sedikit gitu. Oke, untuk Bapak Ibu yang lainnya, Bu Endang ada tambahan? Oh, Nining. Ya, Bu Nining. Oh iya. Bu Eli, Pak Rashid ini guru paten ini. Ditunggu kontennya ya Pak Faidul ya. Ini, Pak Rashid ya, nah, kalau saya tahunya Pak Rashid ini namanya Pak Rashid juga, bukan Pak Faidul. Ya, kalau udah akrab Bu manggilnya Rashid Bu, kalau udah akrab, kalau si pertama kenal namanya Faidul. Ganteng. Kata teman saya Rashid ganteng katanya. Kalau mau akrab lagi panggil abang ya. Ya boleh, masih muda kok. Masih muda. Ayo Bapak Ibu silakan bertanya. Nah ini dari Pak Irwan Pranata ini. Apakah bisa kita mengunggah materi yang kita buat di portal Rumah Belajar? Terima kasih. Ya Bu Nining, masih tentang portal Rumah Belajar. Silakan. Kemana ini Bu Nining? Bu Endang bantu jawab coba. Atau Bu Murti? Ya Pak Irwan, saya coba bantu menjawab ya. Kita sebagai guru juga bisa, tetap harus punya akun dan ada syarat-syarat, ada standarnya yang bisa diterima oleh Pusdatin, ada standar teknologinya, standar kontennya, semuanya ada aturannya, tapi terbuka untuk siapa saja boleh mengisi konten di portal Rumah Belajar. Demikian Bu Eli, boleh tambah lagi Bu Eli? Oke, terima kasih Bu Endang. Intinya boleh ya Pak Irwan ya, boleh dong, namanya punya sumbangsih untuk memperkaya sumber belajar. Cuman Pusdatin kan sudah menetapkan beberapa aturan-aturan yang mereka buat. Artinya materi yang kita buat itu harus sudah sesuai dengan kurikulum dan berstruktur. Dan tentunya harus menarik untuk dilihat. Durasinya juga mereka perhatikan itu, ya kan. Kalau terlalu lama kan membosankan juga bagi siswa. Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan berikutnya. Bu Nurmeli ya, Bu Nurmeli. Ini Bu, kalau kita mau buat itu, ternyata anak-anak kita sendiri pun belum paham dengan penggunaannya, jadi kita nggak bisa berinteraksi. Iya, Bu Nining belum hadir ya. Paling tidak gini Ibu ya, yang sejauh saya ketahui disarankan juga anak-anak punya aplikasi Rumah Belajar di handphone mereka. Nah di situ kan materi ada dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, misalnya kalau Ibu mengajar di SMP, kemudian mereka menjelajahi PAUD, itu bagus juga Ibu, karena ada audio seperti storytelling ya. Kita juga kan masih suka dengar-dengar yang seperti itu, dongeng-dongeng misalnya, itu ada, bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya untuk mata pelajaran saja,
saya pribadi walaupun guru saya tetap jelajahi yang PAUD, yang TK itu menarik sekali dengan suara-suara seperti audio gitu dengan dongeng atau cerita yang lainnya. Nah, tentu bagi anak SMP juga ini bisa membangun imajinasi mereka. Jadi tidak terfokus misalnya ya, ibu SMP terus yang ibu buka SMP aja gitu ya. Tapi kalau di web yang seperti ditunjukkan Bu Nining tadi itu lebih banyak lagi sumber belajarnya dibanding yang di Android. Mungkin kedepannya akan ditambahi lagi materi-materi yang di Android itu pasti akan ditambahin. Mungkin Bu Endang bisa menambahin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Eli. Bu Nurmeli, di portal Rumah Belajar juga ada edu game yang baru luncur dari Pusdatin, itu bagus juga untuk anak-anak, daripada bermain gak jelas, ada edu game-nya gitu. Jadi sambil main, sambil belajar. Nah, Bu Nurmeli, besok kita ada kegiatan untuk sosialisasi pada siswa. Nanti saya kirimkan di grup WA kita. Link supaya agar anak-anak bisa gabung gitu, Mas, bagaimana pengenalan Rumah Belajar dan sebagainya begitu. Cara mendaftarnya besok kita akan lakukan sosialisasi kepada siswanya. Nanti boleh Ibu share ke anak-anak. Iya, Bu Nurmeli. Oke, terima kasih Bu Nurmeli atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, kita lanjut nih Bu Endang. Sudah 11.43. Sudah 11.43. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Pak Fortuna, ada pertanyaan mungkin Pak? Atau Bapak Muhammad Idris? Bapak Ibu jangan lupa diisi daftar hadirnya ya, terkait nanti sertifikat. Nah, sertifikat nanti data-datanya akan diperlukan. Selamat masuk kembali Bu Nining. Ayo Bapak Ibu, silakan bertanya. Jadi Rumah Belajar ini, aplikasi Rumah Belajar ini resmi ya Bapak Ibu dari Kemendikbud, Pusdatin. Jadi pemerintah juga memberikan solusi sumber belajar, baik itu internet gratisnya, kuota gratisnya, dan aplikasinya juga disediakan bagi Bapak Ibu mungkin yang mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Bisa jadi lama, bisa jadi juga sebentar ya, kita berharapnya sebentar agar bisa bertemu langsung dengan anak didik kita. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ini akan berlangsung lama, sehingga dituntut untuk Bapak Ibu apapun mata diklatnya harus mulai IT. Silakan Bapak Ibu. Selesai nih Bu Endang? Ya, udah. Gimana Bu Eli? Nah, sekali lagi Bapak Ibu silahkan isi link absennya ya. Oke, mungkin Bu Nining kita ambil foto ya. Untuk ya, kita ambil foto. Bapak Ibu silahkan hidupkan kameranya dengan posisi seperti saya ini. Iya. Oke, Bu Rista. Bu Rista mau bertanya? Oh, enggak. Oke. Bapak Ibu mohon untuk menghidupkan kameranya, kita foto bersama. Mungkin dalam waktu 5 menit Bapak Ibu harus dengan posisi yang tetap. Gimana ini Bu Nining arahannya? Ya, silakan aja Bu. Ada yang masih ini nih. Masih mati ya? Masih mati kameranya ya? Nggak apa-apa deh. Mungkin lagi lagi posisinya tidak nyaman atau tidak memungkinkan untuk menghidupkan kamera. Tapi kami berharap sekali ya Bapak Ibu untuk hadir. Terima kasih Pak Yakub. Iya.
Hidupkan kameranya ya. Kalau mic-nya tetap dimatikan aja, nggak apa-apa. Gimana nih posisinya? Bapak Ibu ikut ini ya, posisi saya seperti apa, nanti Bu Nining hitung ya Bu Nining. Kalau sudah nanti ini ada 3 layar kita. Jadi sampai kamera 3 kali 6 ya. Jangan disilang gini. Iya. Di apa kan tutup silangnya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghidupkan kameranya. Kita mulai lihat posisi saya ya seperti ini. Di sebelah kanan deh. Sebelah kanan seperti ini. Kita ambil foto. Ini adalah simbol rumah belajar. Silakan Bu Nining dipimpin untuk pengambilan fotonya. Iya, ini Bu Nur Asia ini nggak dibuka videonya Bu Nur Asia. Oke, mungkin lagi. Oke Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, tangannya Bapak Ibu ke sebelah kanan. Sebelah kanan, simbol portal rumah belajar. Ya orang nggak ada namanya itu mungkin nggak tiap orang itu. Seperti ini ya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut masih seperti ini ya Bapak Ibu. Kita ambil layar yang masih kedua. sama. Iya, masih sama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide ketiga. Ya. Wah, kalau ini banyak yang 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini dalam kegiatan sosialisasi rumah belajar sebagai solusi untuk pembelajaran jarak jauh. Room ini saya akan kembalikan kepada Bu Murti sebagai host. Mohon maaf bila banyak kekurangan di sana sini karena kita juga masih sama-sama belajar di sini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Murti. Baik, terima kasih Bu Eli. Terima kasih kepada sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang begitu antusias untuk mengikuti seminar webinar rumah belajar. Nah, setidaknya di sini kita banyak manfaat yang kita ambil, apa itu tentang rumah belajar, pembelajaran Fajr, yang dapat bisa kita ikuti atau kita sosialisasikan kepada anak-anak. Nah, di sini saya sebagai host meminta maaf atau mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam tutur kata, tingkah laku kami selama menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dan saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh meninggalkan room.